mancing. Lantas pimpin berdoa. Kasih akan berdoa. Doa mulai. Yang hadir ya, Alisa, Alvaro, Andrea, Akila, Ardina, Arfan, Rizka, Dia, Asadia, Berlin, Adia, Arsyad, Adiza, Nanda, Novesa, Syafira, Amel. Sudah masuk semua ya? Nah, sebelum masuk kita mulai, Bapak ada lagu semacam dari itu mari kita nyanyi bisa. Gimana untuk berdiri semuanya? Perlahan-lahan semua daerah yang memang bukan haknya itu miliknya pemerintah DKI, maka kami akan berikan. Sekarang hanya persulit banget untuk papa tadi nggak bisa diomong punya. Baru saja Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-498. Lantas, apa yang terlintas di benak Anda jika melihat kota Jakarta? Apakah megahnya gedung mencatat langit di sepanjang jalan protokol, kuliner jalanan dan keluarganya yang ramah, atau malah hunian kumuh yang masih banyak bertebaran? Memiliki penduduk
hampir 11 juta jiwa membuat Jakarta dikenal sebagai kota overcrowded alias sumpek. Nah, kota yang sumpek biasanya akan berkelindang dengan masalah permukiman kumuh. Selain minim ruang terbuka hijau dan ruang publik, kawasan kumuh juga minim sanitasi yang memadai. Ironisnya, pola pembangunan di Jakarta yang tidak seimbang sering menjadi acuan bagi daerah lain. Tapi apa yang menjadi solusi pemerintah pusat? Yaitu memberikan rumah bersubsidi dengan ukuran 18 meter persegi. Hal ini jelas membuat banyak orang mempertanyakan kebijakan ini. Tujuannya mungkin cukup baik, tapi mungkin kami harus belajar. Dari itu tadi, ini dari kursi di daerah mana? Jakarta. Bagaimana tentang kebersihan ada di mana tersebut? Keadaannya gimana? Kumuh terus? Sumpah. Nah, itu adalah ciri dari lingkungan yang kotor. Ya. Materi tema pada siang ini adalah tentang kebersihan lingkungan. Tindakan sejarah dan tindakan nyata. Apa toh kebersihan lingkungan itu? Yaitu ada di mana lingkungan yang kita tempati bisa bersih dan terjaga. Kebersihan meliputi udara, air, tanah, serta kebersihan di dalam rumah, tempat kerja, dan tempat umum. Dan hal tersebut membutuhkan upaya untuk menjaga dan menjaga lingkungan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, jadi itu bukan hanya tentang yang ada di depan mata, bisa juga meliputi ini udara. Udara itu apa? Udara yang bersih itu yang bebas apa? Polusi bisa dari kendaraan, asap pabrik, apalagi mungkin daerah tambang, daerah proyek kan banyak polusi kan. Terus air itu yang bersih gimana? Tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berrasa. Itu adalah ciri air yang bersih. Terus tanah itu apakah di dalam tanah itu banyak sampah? Contoh sampah plastik. Sampah plastik itu yang lama terurai oleh tanah. Nah, ini adalah 4 alasan kenapa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Di daerah yang kumuh itu balita, anak-anak hingga orang dewasa rentan terkena penyakit apa saja penyakitnya yang mungkin terjadi di daerah kumuh. Apa? Penyakit apa? TB. Terus daerah lagi dengan apa? Yang bisa mengenai kita kalau kita hidup di tempat yang kumuh. Ada ini apa penyakitnya? Penyakit yang bisa terjadi kalau kita berada di tempat yang kumuh. Diare, dan kulit, kan belum sudah. Rapi dan indah, kita itu enak makan aktivitas, jadi tidak terganggu. Yang ketiga, keselesaian alam akan berlanjut.
baik atau lebih baik dari yang lainnya. Kayak gitu. Jadi kita tidak mau terkena penyakit. Ya, coba dulu dari lingkungan yang kotor. Apa aja? Bisa disebutkan? Yang paling mungkin menonjol ya, itu ada pencernaan sama kulit. Terus yang kedua, air tanah dan udara. Ini berkaitan dengan air itu kan kita minum sehari-hari ya. Di dalam tubuh kita itu airnya kurang bersih dibandingkan dengan yang ada di daerah kita atau di daerah stadion. Karena dan juga di sana kan banyak polusi. Kalau di desa kan minim polusi, merusak ekosistem. Mungkin untuk ekosistem, contohnya di daerah perkotaan itu akan terganggu. Yang dulunya hutan, yang dulunya tempat yang bersih, terus ada sampah, tempat bersih kurang lagi akan terganggu. Terus menurutnya kasus ini dari kesehatan. Kalau kita hidup di luar kotor, kita akan mudah kena penyakit. Gampang sekali. Nah, berikut ada cara menciptakan kebersihan lingkungan. Yang pertama, ada mengolah sampah, membeli ulang. Jadi sampah kita kelola. Contohnya kalau sampah plastik kita daur ulang, kita bisa dijadikan paving block dan sebagainya. Atau kalau yang jalanan itu bisa kita jadikan sampai gemuk kompos. Yang kedua, edukasi masyarakat tentang punya kebersihan. Edukasi itu dimulai dari keluarga. Keluarga berperan penting untuk melakukan edukasi kepada anggota keluarganya. Terus yang ketiga, mulai penggunaan plastik. Mungkin sebagian kita kalau belanja di warung itu menggunakan trash bag atau kantong kita sendiri. Jadi mengurangi sampah plastik. Yang keempat, membersihkan lingkungan secara rutin. Contohnya apa ini? Yang keempat ini, membersihkan lingkungan secara rutin. Ada yang tahu? Contohnya apa? Yang tahu? Kalau di lingkungan sekolah itu apa? Tiket, terus ya, di lingkungan sekolah itu apa? Membersihkan lingkungan secara rutin. Kalau di lingkungan sekolah tadi tiket, terus yang terus membuang sampah pada tempatnya. ya, lagi Jumat bersih. Terus seperti kalau ada itu besar kayak gini. Nah, kan begitu kalau dia seperti kebersihan. Nah, dimulai dari individu. Contoh yang paling enak itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi menggunakan produk ramah lingkungan, itu yang bisa cepat terurai dan mengurangi penggunaan air dan distribusi yang lain. Karena yang dihadapi itu proyek sejarah dan kemudian edukasi. Jadi sebenarnya kita melakukan kesalahan, tapi kita harus sadar. Contohnya kayak membuat sampah sembarangan, kan pernah makan jajan terus nggak dibuang pada sampah pernah.
bawa semua pada tempatnya, ya, dengan kebersihan. Terus itu enak. Terus yang kedua, adanya pengolahan limbah yang baik. Biasanya di daerah perkotaan, di daerah industri itu ada pabrik besar. Itu ada oknum yang nakal dengan cara membawa limbah pada sungai dan lain sebagainya. Polusi dari aktivitas industri dan rumah tangga. Polusinya apa aja? Masuk udara, terus air dan lain sebagainya. Nah, untuk saya akan lanjut bagi kita semua. Jadi dimulai dari kita sendiri dulu, baru kita eksekusi atau laksanakan pada lingkungan kita sekitar. Nah, anak-anak Bapak punya speaking itu tepuk janji fokus. Contohnya kayak gini. Dilihat, saya dilihat. Silakan membuat slogan tentang kebersihan lingkungan di sekitar kita. Boleh dari boleh untuk rumah, sekolah, serta lingkungan. Terus kan contohnya satu aja. Bisa dipahami? Ya, silakan. Ya.
kerajaan. Ya. Pokoknya di apa? Sudah semuanya ya? Nomor 2 sudah? Yang nomor 2 sudah? Nomor 1. Baik, mulai nomor 2, 3 bagian. Ini presentasi. Menjaga kemudian dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya di lingkungan sekolah, membuang sampah pada depannya. Tangan nomor 2. Nomor 3. Ini dari kelompok 3. Silakan, bacakan. Ini jangan sama saudaranya. Ya. Kita nomor 3. Cepat. Ya. Kayak gini. Jadi, saudara, kita semuanya kita harus bilang kebersihan dimulai dari diri sendiri, terus di lingkungan kelas dan lingkungan masyarakat. Ini Bapak ada soal evaluasi, sekarang